Dan yang saya hormati adik-adikku pemuda-pemudi Banten khususnya yang selalu saya banggakan, anggota kepolisian, TNI, keluarga yang saya banggakan. Saya mau cerita sedikit, mengapa sih kok ulama ini mesti menjadi tanda tanya? Tokoh agama, ulama kok yang mengulang tahun Polri ataupun TNI nanti tanggal 5 Oktober. Apa sebab? Ini jangan diartikan sedikit-sedikit, oh ini politik. Saya tidak paham politik, Pak. Karena ada satu kekuatan yang harus kita lahirkan. Kelihatannya sepele, padahal itu benteng yang istimewa. Apa di antaranya? Apakah itu tidak ada dasar-dasar, sangat kuat dasar-dasar dari dahulu kala? Maaf saja, walaupun sudah terlibat tapi sedikit. Artinya begini, 5 Oktober hari TNI, yang bikin roti tar beliau sendiri, yang nyumet lilin beliau sendiri, yang bernyanyi selamat ulang tahun ya beliau sendiri, kesekian ya beliau sendiri yang mengucapkan. Kita ini hanya undangan. Sama ketika ulang tahun ataupun 1 Juli hari Bayangkara dilakukan banyak oleh para beliau sendiri, bikin roti tar sendiri, kesekian sendiri. Kita ini kan namanya katanya TNI Polri lahir dari rakyat. Maka Bapak TNI Polri adalah rakyat. Nah, kapan bapak-bapaknya mengulang tahun putra-putrinya? Sekarang ini di Banten contohnya. Jadi sudah wajar kalau masyarakat ataupun rakyat ini mengulang tahun putra-putrinya dari TNI, Polri, bukan satu yang mengherankan. Dan ini akan diperhitungkan, jangan dikira tidak. Maaf, saya berbicara tanpa melihat oknum. Oknum itu di mana saja ada, jangan dikira tidak. Oknum ulama lebih-lebih ada. Oknum TNI ada. Oknum Polri ada. Oknum tokoh juga ada. Kalau mau dibicarakan tidak ada habisnya. Loh, itu. Yang kita katain ya bangsa kita sendiri, yang kita ojo-ojo begitu ya juga tidak terlepas bangsa kita sendiri. Kalau tidak kebetulan yang membuka aib oknum untuk bangsa kita ya orang-orang kita sendiri. Jadi kalau berbicara tentang oknum tuh sampai kiamat nggak ada habisnya. Kekuatan di Indonesia cuma tinggal 3 selain pemerintah. Ini perlu untuk menjadi pengetahuan kita semua. Apa di antaranya? 1, kekuatan TNI. 2, kekuatan Polri. 3, kekuatan ulama. Kekuatan tokoh agama. Ini kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang keempat adalah ketahanan atau pertahanan semesta adalah rakyat. Kalau TNI Polri sudah jelas, ulama sudah jelas, jiwa nasionalismenya yang sangat kuat, merasa memiliki, merasa hadar beni kepada republik ini, merasa bertanggung jawab. Karena apa para beliau? Karena para beliau mempunyai harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa. Pantas kalau negaranya dijajah tidak terima, karena kemana harga diri kita? Loh, itulah terutama.
Jadi wajar. Itulah. Maka dari itu, kalau sudah menggoyahkan ngobok-ngobok TNI Polri umpamanya, ngobok-ngobok ulama nggak mempan, bagian ngobok-ngobok ulama supaya ruwet sendiri oknumnya, bagian ngobok benturkan kita antara ulama TNI Polri sendiri lagi. Sampai kapan? Supaya apa? Barisan pertahanan semesta goyah. Kalau TNI Polri, nasionalismenya insya Allah tidak bisa diragukan. Lebih-lebih para ulama, para aulia yang pertama mengajarkan cinta tanah air, cinta bangsa, para ulama yang mengajarkan hubbul watan minal iman. Lu ada dasarnya, Beb? Ada. Dikira ulama itu bodoh atau gimana? Allah Ta'ala telah menciptakan suku bangsa. La ja'alna al-qaba'il syu'uban lil-qaba'il lita'arafu. Allah Ta'ala telah menciptakan suku bangsa untuk saling mengenal, untuk kita kenal. Ini diantaranya. Dari Nabi Allah Adam Siti Hawa melahirkan beberapa tokoh-tokoh bangsa ini. Dan tanahnya diberi oleh Allah Ta'ala dengan masing-masing. Eropa sendiri, Asia sendiri, Afrika sendiri. Kebudayaan yang berbeda. Dan lain sebagainya, agama yang berbeda. Keturunan demi keturunan selalu berkembang. Sejauh mana kita mengenal suku bangsa selain Indonesia dulu? Kalau kita mengenal lita'arafu, kita akan tahu, intervensi ini tidak benar, ini antar negara ini dengan negara ini tidak pas. Kita hormati dong, sama-sama keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam, sama-sama satu bangsa. Lebih-lebih Indonesia ini, sejauh mana kita mengenal Indonesia? Apa sekadar sewilayah Jawa Tengah? Apa sekadar sewilayah Jawa Barat? Apa sekadar wilayah Banten ataupun Jawa Timur? Tidak. Dari Sabang sampai Merauke itu 10 jam kalau naik pesawat. Jadi jauhnya lebih dari sini juga. Itu luasnya Indonesia. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dari kita mengetahui apa yang ada, kita kenal yang ada di Republik ini. Kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Karena bangga, karena kenal Indonesia. Kalau orang tidak kenal Indonesia, mana mungkin akan membanggakan bangsanya sendiri. Karena tidak kenal Coba kita lihat bagaimana Syailendra pada waktu itu. Kita tidak berbicara agama, tapi berbicara itu bangsa Indonesia. Mampu menciptakan, membuat Borobudur. Satu sisi Borobudur. Tapi bagaimana untuk mengayomi semua agama? Tidak ketinggalan Syailendra juga dengan Bandung Bondowosonya menciptakan Candi Prambanan, Mendut, dan sebagainya. Dan tidak jauh berdampingan. Pada waktu disusul lagi pemerintahan Brawijaya, luar biasa kekuasaannya. Bahkan pada waktu bertempur antar Singosari dan Doho, kesempatan yang baik dimanfaatkan oleh Kublai Khan. Bagaimana caranya menekan Singosari? Maka dari Kublai Khan menekan pajak, ditekan pajaknya. Katakan apa? Serang dulu Doho, baru saya bayar upetinya. Diterima oleh Kublai Khan. Tapi pinternya Raden Wijaya, begitu mereka menyerang Daha, dihantam habis dari belakang oleh Singosari sendiri. Itu hebat. Akhirnya pada waktu zaman Brawijaya, berdirinya Majapahit,
Gajah Mada mengadakan Sumpah Palapa. Ditunjukkan oleh Gajah Mada dikuasai semua dari mulai Sri Lanka sampai Indochina. Coba, itu kalau kita terjemahkan bahasa Gajah Mada sebetulnya begini, kalau kita terjemahkan. Mengapa dikuasai dari Singosari, walaupun itu kekuasaan dari Singosari sampai Indochina? Kalau kita boleh menerjemahkan begini, para bapak, para yai. Ini Gajah Mada Indonesia. Kamu baru masuk Kublai Khan hanya ke Singosari satu daerah. Ini Indonesia, ini Majapahit. Mampu dari Sri Lanka sampai ke Indochina. Lu jangan sekali-kali coba-coba Indonesia itu loh. Itu kalau kita terjemahkan. Cuma biasanya sejarah dibaca letter luck. Ya itulah yang tidak mencerna, tidak kurang bisa mampu kita. Padahal itu jawaban luar biasa. Dari situlah bangsa Indonesia diperhitungkan. Kalau begitu orang Indonesia jangan buat main-main dong. Dari dulu saja sudah mampu kekuasaannya yang begitu. Inilah kebanggaan kita Indonesia. Harusnya gitu. Zaman Indonesia. Saya khawatir kalau yang begitu ini nanti dikasih senjata. Bedilnya suaranya lain nanti. Kalau yang pegang TNI Polri, kita yang pegang, ya, diarahkannya, wah maaf saja ini berburos sedikit. Kalau orang-orang yang jelek itu berbuat kejahatan, kalau mau diincar takut. Tapi kalau kita yang pegang senjata, belum apa-apa sudah tiarap dulu. Loh kenapa Pak? Kalau polisi yang diarah kepala dapatnya kepala beneran. Kalau kita yang mengarah kepala, mengarahnya kaki dapatnya kepala dia. Maka mereka tiarap dulu, dia takut. Nah itu. Tapi kalau kita mau menyebut nama Indonesia dengan gagah, karena merasa harga diri, merasa timbul jati dirinya, merasa memiliki Indonesia ini, mestinya kita harus bangga. Orang turun dari Mercy saja, kalau Mercy-nya yang kelas, ya tadinya berjalannya agak membungkuk sedikit, begitu keluar dari Mercy agak sedikit begini. Karena apa? Ini Mercy-nya. Bisa enggak? Ini Indonesia. Nah, itu contoh yang logika, yang enteng-enteng saja, jangan yang berat-berat. Kita sendiri nggak bisa soalnya. Ya itulah, satu contoh itu saja. Nah sekarang kita tunjukkan dari dahulu bagaimana kekuatan Indonesia ini luar biasa. Bagaimana cintanya Rasulullah pada tentaranya, pada sahabat pada waktu itu, al-Jais wa Syurtah. Syurtah itu polisi. Rasulullah sudah banyak memberikan contoh. Nah, kita sejauh mana mengenal Indonesia? Apa yang ada di Indonesia ini? Tidak begitu saja kita lepas, pasti memerlukan kekuatan ekonomi, kekuatan dunia pertanian, kekuatan ketahanan nasional, termasuk diantaranya TNI Polri. Itu barisan ketahanan pertahanan nasional. Ekonomi tidak akan terjamin aman tanpa TNI Polri. Persenjataan dan bagaimana bisa kita beli tanpa ekonomi mustahil. Kedua-duanya sinergi kerjasama yang luar biasa. Nah malam hari ini kita tunjukkan bahwa kekuatan rakyat Indonesia adalah kekuatan pertahanan nasional yang sangat luar biasa. Dengan duduk bersamanya, bersama para ulama, bersama tokoh-tokoh agama, bersama TNI Polri, ini satu kekuatan yang luar biasa akan diperhitungkan oleh luar negeri. Percaya atau tidak terserah. Dihitung kekuatan kita ini. Maka dari itu, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada sesepuh, pada para kiai, para tumbagus yang mana pada malam hari ini telah menjadi kepanitiaan untuk mengadakan syukuran, bagian ucapan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala
Apa diantaranya? Dengan mengadakannya 1 Juli Hari Bayangkara ke-77. Dirgahayu Polri. Itu diantaranya. Ini sudah menunjukkan kekuatan yang sangat luar biasa. Maka dari itu, bagi oknum-oknum yang tidak suka Indonesia ini utuh, rakyat ini senang. Bagaimana cara mengurangi kepercayaan kita ini kepada TNI Polri-nya? Ya obok barisan semesta, pertahanan semesta, orbit satu oknum saja, ayo dibicarakan, tidak ada habisnya. Oknum hanya satu, ayo diorbit terus. Dalam rangka apa? Kurang mempercayai tentang keberadaan TNI Polri. Baik bangsaku yang kubanggakan, relakah apabila TNI Polri ini tergoyahkan? Pasti kita jawab tidak, karena itu bagian kami, bagian pertahanan nasional. Begitu kan? Ini benteng-benteng yang luar biasa. Terakhir, walaupun omongan saya tidak berarti, saya tanya, wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Pasti kita jawab tidak. Buktikan kalau tidak, ucapan tidak paling mudah diucapkan. Kita galang kesatuan persatuan, beda pilihan, mangga kersa. Siapapun mau dipilih, partai apapun, mangga. Tapi jangan melupakan yang milih, yang dipilih. Indonesia tidak berubah. Yang dipilih Indonesia, yang memilih Indonesia. Yuk. Maaf, ini sendiri. Kalau Banten ini mempertahankan, saya tidak heran. Bukan saya memuji, saya pembaca sejarah. Saya kenal sejarah Banten. Bagaimana gigihnya Maulana Hasanuddin Banten. Bagaimana gigihnya Maulana Yusuf. Bagaimana gigihnya Ki Ageng Tirtayasa. Pada waktu itu berhadapan dengan penjajah dan luar biasa berhadapan dengan Portugis. Contoh lopian yang sangat tiada ternilai harganya. Masa kita ini akan mengecewakan dan melupakan para beliau? Pasti tidak. Kita tidak mau dituntut di akhirat nanti golongan orang yang mengecewakan para leluhurnya, para sesepuhnya. No, tidak. Justru kita tidak akan mengecewakan para beliau. Kalau kita tidak akan mengecewakan para beliau, ayo galang kesatuan persatuan. Jangan memberikan kesempatan seujung rambut pun bagi orang yang ingin memecah belah bangsa Indonesia ini. Ada salah satu, kita mengambil tengahnya hadis itu saja. Apa diantaranya? Turun qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Rasulullah ditanya oleh sahabat, sejauh mana kita ini cinta iman kita? Maka aku mukminan shadiqan, sejauh mana kita dikategorikan orang-orang yang beriman yang sesungguhnya? Dijawab oleh Rasulullah, tidak ahbabtallah, selagi kamu mencintai Allah. Selanjutnya ya Rasulullah, mencintai para utusannya. Selanjutnya ya Rasulullah, mengikuti sunnah dan tarekatnya. Mengapa tarekat dan sunnahnya setelah cinta, bukan tarekat sunnahnya dahulu? Apa sebab? Orang cinta itu berbeda, Pak. Sejelek istri kayak apapun, sejelek suami kayak apapun, kalau kedua sejoli ini mencintai benar-benar, tidak bakal membuka aibnya suaminya atau aibnya istrinya. Betul? Walaupun cacat fisik, tidak akan membuka. Karena apa? Tambahnya tambah demen, tambah sayang, apalagi melihat ketika melahirkan anak-anaknya. Tambah kasihan, tambah kasih sayang luar biasa. Tapi kalau orang yang tidak mencintainya, berbeda. Paling asik buka aibnya orang. Keluarga saja kalau perlu dibuka kok aibnya. Karena apa? Tidak mencintai pada keluarga itu sendiri. Tapi kalau mencintai, luar biasa. Maka didahulukan oleh Rasulullah. Cinta dahulu, baru mengikuti sunnahnya dan tarekatnya. Nah, tengah-tengah hadis ini ajib.
Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Wal yatawafatun nas bil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada aku. Ini bisa saja oleh oknum diputar balik. Maknanya diputar balik. Oh, kalau begitu menghancurkan umat beragama paling mudah. Jauhkan dia dari kepercayaannya kepada tokoh agamanya, khususnya dunia Islam. Bagaimana cara menghancurkan dunia Islam? Jauhkan umat ini kepercayaannya kepada tokoh agama, bikin yang macam-macam sehingga melentur cintanya kepada para ulama, cintanya kepada para kiai. Itu diantaranya. Dibalik. Sebab apa alasannya? Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku, kepada saya. Jadi kalau ditafsirkan imannya semakin kuat karena cinta. Nah, bagaimana cara menghancurkan umat tersebut? Kurangi dulu kecintaannya. Sama. Bagaimana bangsa ini supaya tidak percaya kepada pemerintahnya, tidak percaya kepada ulamanya, tidak percaya kepada TNI-nya, tidak percaya kepada Polri-nya. Gosok terus, ayo terus. Supaya apa? Tidak percaya. Apabila ini terjadi, bangsa Indonesia paling mudah akan dihancurkan. Sekali lagi, relakan negerimu ini terpecah belah. Itu yang penting. Sudah diingatkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seterusnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan panjang-panjang.